5 makanan ini yang paling merusak liver. Oke, jadi di sini sebetulnya bukan makanannya sendiri, tapi jenisnya yang ingin saya sebutkan. Karena kalau kita bicara mengenai makanan, banyak sekali makanannya, ya. Tapi jenisnya. Yang pertama adalah fruktosa, ya. Fruktosa ini penting sekali untuk kita hindari, ya. Terutama adalah fruktosa yang buatan. Nah, yang alami nggak apa-apa dok, boleh. Tapi dalam arti juga jangan berlebihan. Ya, tapi yang lebih ingin saya emphasize di sini, yang lebih ingin saya highlight adalah yang buatan dulu, ya. Yang buatan ini seringkali kita sebut sebagai HFCS, singkatan dari High Fructose Corn Syrup, atau beberapa orang bisa menuliskannya sebagai sirup fruktosa, sirup tinggi fruktosa kalau di bahasa Indonesia kan. Dan ini bisa kalian temukan di banyak sekali produk. Jadi kalau kalian pergi ke supermarket, ke swalayan, minimarket, dan lain-lain, saya rasa produk yang tanpa HFCS atau tanpa sirup fruktosa ini justru sangat minim. Ya, itu ya sayangnya, naasnya seperti itu. Ya, jadi kalau kalian mungkin jangan percaya saya, ya kalian ke swalayan, kalian ke minimarket, supermarket, dan lain-lain, coba cek ingredients-nya. Jadi kalau kalian selama ini cuma cek kalorinya, atau bahkan cuma cek harganya, coba deh cek komposisinya, ingredients-nya, bahan bakunya. Nah, cari yang ada HFCS-nya. Itu banyak sekali. Ya, banyak sekali itu. Dan ini sebaiknya kita hindari, ya, high fructose corn syrup. Karena apa? Karena fruktosa itu hanya bisa di metabolisme di liver kita. Dulu orang punya masalah fatty liver itu hanya karena alkohol. Sekarang mungkin orang yang non-alkoholik juga bisa terkena fatty liver. Karena apa? Karena mereka konsumsi fruktosa atau bahkan gula, ya. Karena gula pasir itu juga mengandung fruktosa, ya. Itu jadi sebabnya kenapa kok saya selalu menyarankan orang untuk menghindari konsumsi gula. Itu sebetulnya tubuh kita nggak perlu gula, kita cukup konsumsi karbohidrat tanpa gula. Itu di dalam tubuh kita juga sudah akan diubah menjadi gula. Itu jadi nggak perlu tanya, dok, konsumsi gula yang baik berapa ya? Sudah tahu jawabannya ya. Nah, fruktosa yang alami itu juga terdapat di buah, ya, hampir semua jenis buah. Ya memang meskipun ada beberapa jenis buah yang sangat rendah kandungan fruktosanya seperti lemon, golongan berry, alpukat, itu. Tapi buah secara umum itu mengandung tinggi fruktosa. Kemudian juga madu. Ya, jadi ketika kalian konsumsi, bukan berarti buah dan madu ini semuanya buruk, ya, tapi kalian perlu tahu bahwa ini mengandung fruktosa yang cukup tinggi. Jadi kalian konsumsinya, porsinya dibatasi. Yang kedua adalah minyak sayur. Nah, jadi kalau kita dengar vegetable oil, kesannya sehat ya, minyak sayur, gitu. Ada sayurnya, itu. Well, sayangnya minyak sayur ini tidak sesehat namanya. Karena apa? Karena ini juga membebani liver kita, menyebabkan peradangan, apalagi kalau dibuat goreng. Ya, jadi buat selama ini kalian yang memakai minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung, ya. Sayangnya minyak-minyak ini adalah termasuk minyak sayur atau vegetable oil, dan minyak ini kaya omega 6. Dan omega 6 itu sifatnya adalah pro-inflammatory. Berbeda dengan omega 3 yang sifatnya adalah anti-inflammatory, ya, anti peradangan. Jadi kalian perlu hindari ini untuk menjaga kesehatan liver kalian. Yang ketiga adalah maltodextrin. Nah, maltodextrin ini apa sih? Well, sekali lagi kalau kalian ingin tahu maltodextrin, gampang. Carilah di produk-produk kemasan. Ini juga sangat banyak. Ya, kalian dapatkan di snack bar, kemudian dapatkan di biskuit, di chips, dan lain-lain. Di makanan-makanan kemasan, makanan-makanan yang sudah siap saji. Itu banyak sekali mengandung maltodextrin. Dan maltodextrin ini punya glycemic index yang bahkan jauh lebih tinggi daripada gula. Ya, jadi glycemic indexnya 100 ke atas. Gitu. Jadi buat kalian selama ini tahu mengenai glycemic index yang seberapa cepat meningkatkan insulin. Nah, ini glycemic indeksnya maltodextrin itu sangat tinggi. Dia adalah pemanis sintetis, ya, juga biasanya dipakai untuk filler, ya, di beberapa suplemen juga, di beberapa suplemen kesehatan, susu untuk kesehatan, untuk olahraga dan lain-lain. Ini biasanya juga dipakai untuk filler. Ini perlu kalian hindari karena damage-nya ke liver itu juga besar. Kemudian yang keempat adalah makanan kaleng, makanan frozen, junk food, ya. Just whatever you name it. Why?
Karena makanan-makanan ini mengandung toksin atau racun. Racun apa, Dok? Waduh, macam-macam. Sudah ya, pengembang, pewarna, pengawet, penstabil, ya, perasa dan lain-lain. Ya, jadi yang itu ya semua itu adalah toksin, racun. Itu. Termasuk MSG, ya. Ya, mungkin sudah saya bahas beberapa waktu sebelumnya mengenai MSG ini atau micin, ya, generasi micin. Ya. Kalau kalian berpikir micin itu aman karena ini tanpa kalori, ya, aman kok selama jumlahnya nggak berlebihan. Well, masalahnya kalian tahu nggak jumlah yang nggak berlebihan itu berapa untuk tubuh kalian? Dan kalian menakar nggak? Jangan bilang nggak berlebihan, tapi kalian hanya sebagai pembenaran. Ya, kalian nggak mengukur, kalian cuma ya dikit-dikit lah, tapi kalian nggak tahu juga berapa. Oke? Dan yang terakhir adalah ini soy protein isolate. Ya, soy protein isolate atau isolat protein dari kedelai. Again, ya sekali lagi ini juga banyak sekali terdapat pada makanan-makanan kemasan. Ya, dan ini bisa punya potensi meningkatkan estrogen yang tidak baik dalam tubuh. Mengandung toksin karena dalam prosesnya dia menggunakan heksin. Ya, dan ini terdapat di snack bar, kemudian suplemen kesehatan, kemudian juga di menu-menu vegan, daging-daging analog atau analog meat. Jadi buat kalian yang vegetarian, vegan, lalu konsumsi daging-daging analog, ini banyak sekali mengandung soy protein isolate atau isolat protein dari kedelai ini. Jadi itu yang perlu kalian hindari untuk menjaga kesehatan liver.